GSM, apa kabar hari ini? Biarpun kita ibadah di rumah, semangat ya, semoga pandemi ini cepat berlalu. Buat yang isoman, tetap semangat ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Tentu luar biasa ya. Jumpa lagi dengan kakak sekolah minggu yang setelah sebulan kita tidak bertemu. Ya, walaupun berada di rumah, kita tetap semangat. Yuk adik-adik, semuanya kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Ku mau cinta Yesus. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, Pencipta langit dan bumi. Amin. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih kami persembahkan kehadirat-Mu, karena kasih setia-Mu yang telah menjadikan kami manusia yang fana dan yang terbatas menjadi ciptaan baru, hidup di dalam kerajaan-Mu yang tidak berawal dan berakhir. Hadirlah Engkau di tengah-tengah persekutuan ini untuk menumbuhkan iman dan pengharapan. Baharuilah kami agar layak hidup di dalam kerajaan-Mu. Doa permohonan ini kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik, kembali kita angkat pujian. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kau
Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita yang ada di sini pada hari ini, firman-Nya. Besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada sandungan bagi mereka. Maka dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu 10 dasar titah. Titah pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di bumi atau di langit atau di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Titah keempat, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu yang diberi Tuhan Allah kepadamu. Titah keenam, jangan kau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah kedelapan, jangan kau mencuri. Titah kesembilan, jangan engkau berdusta. Titah ke-10, jangan kau mengingini rumah akan sesamamu, jangan kau mengingini istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang luar biasa kepada kami anak-anak Tuhan. Biarpun Tuhan kami beribadah dari rumah, tapi biarlah sukacita yang daripada Tuhan boleh ada di tengah-tengah kami. Ini kami anak-anak-Mu ingin mendengarkan firman-Mu. Ajari kami untuk kami boleh mengerti firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, sehat semuanya, dalam sukacita semuanya bersama dengan Tuhan. Nah adik-adik, pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 5. Kakak bacakan ya. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta.
Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahu kepada tuannya, katanya, Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Nah, adik-adik, tema yang menjadi firman Tuhan hari ini adalah menjadi berkat. Kalau menjadi berkat, berarti kita menjadi sesuatu yang sangat disayangi, sangat disukai, dan kita akan menjadi sesuatu yang lebih berharga kalau kita menjadi berkat. Baik itu berkat bagi keluarga, bagi teman-teman, bagi sekolah, bagi semuanya. Kalau kita menjadi berkat di sekolah, mungkin kita membawa nama sekolah dalam sebuah perlombaan. Berkat di tengah-tengah keluarga, kita menjadi kebanggaan keluarga yang tidak membuat orang tua sedih. Pokoknya kita menyenangkan hati orang tua, hati semua keluarga kita. Kalau kita menjadi berkat di lingkungan kita menjadi anak yang baik, menjadi teman-teman di antara teman-teman kita yang sangat disukai. Karena kita bisa membuat situasi di sekitar kita menjadi lebih berwarna. Kalau kita menjadi berkat. Dan itulah yang diharapkan Tuhan dari kita. Nah, dari firman Tuhan hari ini yang menceritakan Naaman seorang tentara, kepala perwira tentara. Dia seorang penyakit kusta. Kalau sakit itu sangat tidak enak. Dan kalau yang namanya penyakit kusta itu pasti orang juga tidak ada yang mau dekat dengan kita. Kita akan disingkirkan. Nah, pada saat dia sakit seperti itu, ada seorang anak perempuan yang menjadi hamba istrinya atau pelayan istrinya berkata kepada istri Naaman supaya dia menyuruh Naaman pergi ke negeri Israel untuk menemui seorang tabib yang bernama Tabib Elisa. Karena anak kecil ini tadi mengatakan kepada istri Naaman, kalau Naaman pergi menemui Nabi Elisa, dia pasti akan sembuh. Nah, setelah mendengarkan itu, Naaman pergi ke negeri Israel. Nah, sampai di sana, dia disuruh oleh Elisa untuk mandi di Sungai Yordan. Saat disuruh dia mandi, dia menjadi sembuh. Dan dia sangat bahagia dan sangat bersuka cita. Nah, yang menjadi berkat di sini adalah siapa? Adik-adik tahu nggak siapa di sini yang menjadi berkat? Yang menjadi berkat adalah anak perempuan kecil yang tadi. Dia memberitahukan kepada Naaman kalau Tuhan bisa menyembuhkan melalui seorang tabib di Israel, yaitu Nabi Elisa. Nah, adik-adik, untuk menjadi seorang berkat itu tidak perlu harus menjadi yang luar biasa. Seperti anak kecil ini tadi, dia hanya sebagai seorang pelayan di rumah Naaman. Dia juga sampai di rumah itu karena dia tertawan dan terbawa dari Israel ke negerinya orang Aram.
Tapi saat dia menjadi pelayan, dia ingat kalau ada Tuhan, ada Allah yang luar biasa di Israel, yang begitu bisa melakukan apapun untuk siapapun. Saat dia melihat tuannya sakit, dia mengatakan kalau di sana ada yang bisa mengobati. Begitu juga dengan adik-adik. Saat adik-adik merasa ada yang perlu dikasih tahu, ada yang perlu diungkapkan, silakan bercerita tentang kebaikan Tuhan, tentang apa saja yang membuat kalian merasakan sukacita yang daripada Tuhan. Nah, dalam hari-hari kita akan selalu bersukacita kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik dalam pendidikannya, dalam belajar, dalam waktu sekolah, walaupun dari rumah saat ini, tetap ada sukacita kalau kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita bisa menjadi berkat. Di saat kita tinggal di rumah, di saat melakukan semua kegiatan dari rumah, kita akan tetap bisa menjadi berkat dengan membantu orang tua, belajar dengan baik. Kalau kita lagi belajar, kita ikuti pelajarannya walaupun hanya melalui online. Jangan membuat mama atau bapak marah-marah. Tapi kita bisa membuat semuanya menjadi tenang dan damai. Kita menjadi anak yang baik, yang selalu bisa menyenangkan hati orang tua. Kita bisa membantu orang tua melalui belajar dengan baik, membantu apa yang bisa kita lakukan. Kita menuruti apa kata orang tua itu juga sangat membantu supaya orang tua kita tetap dalam tenang melakukan apapun. Kalau orang tua kita marah-marah melakukan segala sesuatunya, hasilnya pasti tidak bagus. Jadi kita boleh menjadi anak yang baik dengan mendengarkan apa kata orang tua, menuruti kata-katanya. Itu adalah salah satu cara kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah keluarga kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan yang akan kita hafal pada minggu ini adalah Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ingat ya adik-adik, dihafal Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, sebelum kita tutup, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Ajari kami untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami dalam kehidupan kami dan tetap mengandalkan Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan untuk kami boleh menjadi berkat di tengah-tengah keluarga, lingkungan, dan sekolah dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus baik untuk firman-Mu hari ini, agar kami boleh selalu menjadi anak yang menurut kepada orang tua dan tunduk kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik, saatnya kita untuk kreativitas. Kreativitas untuk kelas kecil menyanyikan sebuah lagu sekolah minggu. Bebas ya lagunya mau apa aja. Untuk yang kelas besar, coba jelaskan mengapa Naam mencari Elisa. Untuk yang remaja, siapa yang menceritakan tentang Elisa kepada Naam? Seperti biasa, dikirim ke grup sekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang waktunya kita membuka persembahan. Mari kita angkat tangan kita dan kita katakan Huberion Bani Harajau Nilai Bata. Amin. Ya adik-adik, sekarang kita angkat lagu pujian Ijon Adong Buat Tuhan.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami boleh telah berakhir saat ini. Biarlah kasih setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Amin. Kita sama-sama berdoa. O Yesus Hasomani. O Yesus Hasomani hanami haganu. Pasada uhur nami aset orang ganu. Seng boy dalanon nami salaka natorsa dopam hasoman nami torang age uja. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.